Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wandayani dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Apa sih itu lingkungan pendidikan? Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, dan perkembangan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, dan utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan pendidikan di kehidupan nyata terdiri dari 3 lingkungan utama yang saling terkait, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini berperan penting dalam membentuk individu secara menyeluruh, mulai dari pengetahuan, keterampilan, karakter, hingga kepribadiannya. Seringkali kita berpikir bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah, di ruang kelas dengan guru, buku, dan ujian. Padahal sebenarnya pendidikan itu terjadi di sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya, lingkungan di sekitar kita seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat semuanya berperan penting dalam membentuk kepribadian, karakter, dan nilai-nilai yang kita miliki sekarang. Nah, untuk lingkungan pendidikan yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga ini merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap anak. Dari keluargalah seseorang pertama kali belajar berbicara, berperilaku, menghormati orang lain, dan mengenal nilai-nilai moral. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, lebih dari 60% pembentuk karakter anak dipengaruhi oleh pola asuh dan interaksi di dalam keluarga. Artinya, bagaimana orang tua bersikap dan menanamkan nilai sangat menentukan kepribadian anak di masa depan. Contohnya, saat orang tua mengajarkan anaknya untuk berdoa sebelum makan, mengucapkan terima kasih, atau membantu pekerjaan rumah, itu semuanya bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari pendidikan karakter. Dari keluarga kita belajar disiplin, kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan. Kalau keluarga bisa menciptakan suasana yang positif, maka anak-anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan percaya diri dalam menghadapi dunia luar. Nah, yang kedua, lingkungan pendidikan yang kedua adalah sekolah. Nah, sekolah ini bukan hanya tempat kita menuntut ilmu, tapi juga tempat kita belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Di sekolah kita bertemu guru yang menjadi teladan dan teman-teman yang mengajarkan kita arti persahabatan. Misalnya saat kita bekerja tugas kelompok, kita belajar kerjasama dan tanggung jawab. Saat mengikuti upacara bendera, kita belajar disiplin dan cinta tanah air. Dan ketika kita jujur saat ujian, kita sedang mempraktikkan integritas yang kelak sangat penting di dunia kerja dan kehidupan sosial. Fakta menariknya, UNESCO menyebut bahwa pendidikan di sekolah menyumbang sekitar 30-40% pembentukan sikap sosial anak, terutama melalui kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sehari-hari. Jadi, pendidikan di sekolah bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga pembentukan karakter dan kecerdasan emosional. Nah, lingkungan pendidikan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, inilah tempat kita mempraktikkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari dari keluarga dan sekolah. Nah, masyarakat ini adalah ruang belajar yang sangat luas. Ketika kita ikut kegiatan gotong royong, membantu korban bencana, atau berpartisipasi dalam kegiatan remaja masjid, kita sedang belajar tentang kepedulian sosial, toleransi, dan tanggung jawab bersama.
Misalnya dalam kegiatan bersih lingkungan, kita belajar bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas pribadi tapi juga tanggung jawab sosial. Disinilah masyarakat berperan sebagai pendidikan non formal dan informal yang membantu karakter kebangsaan dan empati sosial. Dari ketiga lingkungan tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita bisa menyadari bahwa pendidikan sejati adalah proses seumur hidup. Setiap interaksi, setiap pengalaman, dan setiap lingkungan memiliki andil dalam membentuk siapa kita hari ini. Kalau ketiga lingkungan ini berjalan seimbang dan saling mendukung, maka akan lahir generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara moral. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan pendidikan yang baik mulai dari rumah kita sendiri. Jadilah anak yang menghargai orang tua, pelajar yang menghormati guru, dan warga yang peduli terhadap sesama. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.